Shalom saudara, kami dari Gereja Cornerstone Indonesia San Francisco mengundang Anda hadir di dalam acara kebaktian Natal tanggal 24 Desember hari Minggu pukul 2 di Cornerstone Evangelical Baptist Church 501 Cambridge Street. Terima kasih, sampai jumpa. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kumpul tempat ini untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, tema yang kita akan renungkan bersama adalah yang saya beri judul dengan kedamaian, pengharapan, dan rekonsiliasi. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Allah Bapa kami di surga, kami sudah memuji Engkau, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang kami hendak masuk dalam perenungan. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Berikan dia hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, ayat pertama yang mau kita baca Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Saudara buka Alkitab Yesaya 9 ayat 5, demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, dan terakhir Raja damai. Kolose 1 ayat 27. Kalau ada dalam perjanjian baru, Kolose 1 ayat 27. Saya bacakan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Yang terakhir, yang ketiga, bagian ketiga, Roma 5 ayat 8 sampai 10. Roma 5 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikian firman Tuhan. Saudara, damai, pengharapan, dan rekonsiliasi. Saat ini saudara, dunia itu penuh dengan berbagai peperangan, kita tahu itu. Berbagai kecamuk. Orang sulit untuk membayangkan apa yang disebut dengan damai. Terutama mereka yang di Ukraina, mereka yang di Israel maupun di Palestina. Bom, tembakan, bertembaran, bahkan bisa kita rasakan di tempat ini saja. Kita mungkin juga karena mendengar rasa ketidakdamaian di negara itu, kita pun hidup menjadi tidak damai. Soalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari juga berdampak, bukan? Keadaan ekonomi menjadi tidak menentu, banyak orang kehilangan pekerjaan, hati berdebar-debar dan khawatir melewati hari-hari saudara. Bagaimana ada damai? Kehidupan menjadi hambar, sukacita seperti dibuat-buat pura-pura saudara. Menghadapi orang mungkin bisa tersenyum, tapi waktu sendiri bisa menangis saudara. Menghadapi ketidakpastian, tidak ada pengharapan. Lalu pertanyaannya, kita harus bagaimana? Alkitab mencatat yang kita baca bahwa
Yang lahir itu Raja Damai. Maka Natal saya sebut sebagai damai. Natal merupakan jawaban atas semuanya. Pertama dimulai dengan damai. Yesaya 9 ayat 5, saudara kita lihat seorang anak telah lahir, dialah juru selamat manusia. Dia disebut apa? Raja Damai. Saudara, damai itu semua orang suka. Kita merasakan sukacita waktu damai, saudara. Bila tidak damai maka muncul ketakutan, muncul kekhawatiran, muncul rasa tidak menentu, saudara. Bahasa Ibrani damai itu dibaca shalom. Jadi kalau kita dengar ada kata shalom, ada pendeta mau khotbah dia katakan shalom semua, itu artinya damai sejahtera. Itu sapaan kedamaian shalom, saudara. Dari kelompok yang paling kecil di rumah, masuk ke pekerjaan, kelompok pekerjaan, masuk ke masyarakat, masuk ke dunia, kalau tidak ada damai, kita merasa seperti penuh ketakutan, seperti neraka. Dalam perjanjian baru, bahasa Yunani mencatat atau mengartikan damai itu dengan eirene. Mungkin pernah dengar nama orang namanya Airin, pernah ya? Adapun anak atau cucunya namanya Airin. Airin itu berasal dari kata eirene yang artinya damai. Damai itu seperti satu keharmonisan, kecocokan, kesatuan, kesepakatan. Kadang-kadang saudara, ketidakdamaian itu bukan muncul dari orang lain, saudara. Jangan salahkan orang lain kalau kita tidak damai. Kadang kita buat sendiri. Acap kali kita merasa tidak puas akan diri kita. Kita selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Orang lain beli mobil baru, kita gak bisa tidur, saudara. Orang lain naik pangkat, kita menjadi pusing, saudara. Artinya kita suka membanding-bandingkan. Saudara, supaya mendapatkan kedamaian, saudara, kita harus menghargai diri kita. Ada orang tidak menghargai dirinya. Saya percaya kita semua menghargai diri kita masing-masing. Saudara tahu, diri kita ini berharga sekali. Walaupun tampilannya seperti yang di depan saudara ini, itu yang kepalanya sudah mulai botak, rambutnya, itu penuh berharga, saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah menebus dia dengan harga yang tidak terbayar. Jadi itu kan sangat mahal harganya. Bukan hanya saya, kalau saudara merasakan Yesus sudah menebus engkau, maka engkau sangat berharga. Dia mati di atas kayu salib. Ada orang yang tidak puas dengan dirinya. Kalau mulutnya bopeng atau mulutnya sumbing, mungkin operasi gak apa-apa. Cantik-cantik pergi operasi, saudara. Saya pernah cerita, ada seorang bapak, dia kecewa sama anaknya. Karena setiap kali pergi operasi pulang, sampai dia tidak kenal anaknya itu. Karena wajahnya beda sama sekali. Dia katakan, kamu anak kurang ajar, tidak menghargai orang tua. Kalau orang Kristen katakan tidak menghargai Tuhan, ciptaan baik-baik diubah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak merasa puas. Saudara, itu sebabnya supaya damai, kita harus damai dulu dengan diri kita sendiri. Kalau dengan diri kita sendiri kita tidak bisa damai, maka kita tidak pernah akan damai. Kita menganggap standar kita terlalu tinggi selalu. Ada rasa kesombongan, ada rasa menganggap diri hebat. Jadi ketika kita terasa tidak hebat, kita langsung down. Kita langsung putus asa. Bahkan kita mau pergi ke Golden Gate, lompat, saudara. Saudara yang saya kasih Tuhan, ini berarti kita tidak menghargai diri kita. Tidak menghargai ciptaan Tuhan. Saudara, tidak ada damai kalau kita tidak bisa menghargai diri kita.
Kita harus hargai diri kita, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang terbaik, saudara. Yang paling baik di dunia ini. Itu sebabnya, saudara, Tuhan menempatkan kita di dunia ini bukan tidak ada alasannya. Tuhan punya alasan. Kita hidup di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau hari ini hidup kita belum memuliakan Tuhan, itu berarti ada something wrong di dalam diri kita. Kita sendiri yang evaluasi. Kalau orang lain yang evaluasi kita, kan kita bisa marah. Kita sendiri nilai, saya ini sudah memuliakan Tuhan gak selama hidupku? Di tempat kerja, bersama dengan teman-teman di masyarakat, apakah semuanya itu memuliakan nama Tuhan? Tidak mempermalukan nama Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, jangan mentang-mentang kita ini sudah percaya pada Tuhan, kita pikir sudah ada jaminan keselamatan, ya udah kita mau berbuat apa saja. Tidak, saudara. Keselamatan datang melalui kita percaya, tapi untuk menjaga keselamatan itu melalui hidup kita sehari-hari. Setiap hari kita harus menjaga keselamatan yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kalau hidup kita selalu curiga kepada orang, kita merasa curiga. Begitu kita curiga pada orang, kita merasa tidak senang, saudara. Karena kita tidak bisa tidur kalau kita curiga. Kalau hati penuh curiga, tidak bisa tidur. Kita harus plong begitu, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Raja Damai, memberikan kepada kita kedamaian. Lukas 2 ayat 10 mencatat, malaikat berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi pertama dikatakan jangan takut. Ada orang yang menghitung jumlah Alkitab, kata-kata jangan takut itu ada 365. Jadi kalau satu hari kita pegang satu kata, itu berarti setiap hari kita jangan takut. Amin, saudara. Setiap hari jangan takut. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menolong kita. Sebab sesungguhnya dikatakan, aku memberitakan kesukaan besar. Untuk siapa? Seluruh bangsa. Bukan hanya bangsa Yahudi di Israel pada zaman itu, tetapi seluruh bangsa. Bahwa apa? Yesus sudah lahir di kota Daud. Jadi Natal bukan sekedar pohon Natal, lampu Natal. Natal bukan sekedar pergi berfoya-foya, makan enak dan sebagainya. Natal bukan sekedar pergi vakansi, tamasya, keluar kota, luar negeri dan sebagainya. Tapi yang paling penting daripada Natal itu adalah kelahiran Raja Damai, Yesus dalam hidup kita. Dialah Yesus, Raja Damai itu. Saudara, kita adalah manusia berdosa. Jadi tidak mungkin mendapatkan damai dari kemampuan diri sendiri. Kita butuh Yesus, Sang Raja Damai, dengan menyerahkan seluruh hidup kita padanya. Dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Oleh karena apa? Karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi orang yang dibenarkan, maka hidup dengan iman, ada damai sejahtera. Saudara, hidup damai sejahtera dalam Tuhan itu keistimewaan yang dapat kita miliki melalui Tuhan Yesus. Dia lahir ke dunia untuk memberikan kedamaian. Saudara, waktu saya masih kuliah di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, ada satu kali liburan saya nginap di sebuah pastori di kota Jakarta, di daerah Mangga Besar. Lalu besok pagi-pagi saya ada khotbah. Tapi di dalam pastori itu
Saya gak bisa tidur. Kenapa? Pertama, banyak nyamuk, saudara. Kedua, mati lampu, AC gak hidup. Ketiga, di sebelah-sebelah itu kayaknya ada diskotik, bunyi musiknya tum 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 tum. Jadi sangat mengganggu, bukan hanya telinga tapi hati tum 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 tum. Kan pernah saudara lewat ya, kadang-kadang ada orang mau pamer mobilnya atau pamerkan speakernya, kita lewat bunyi mobilnya tum 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 gitu ya. Musik yang sangat menggelisahkan. Jadi terus terang saya bukan orang gaul seperti mereka, tidak damai saudara. Malam itu setengah malam gak bisa tidur. Di pastori itu saya sendiri, teman saya itu hamba Tuhan, dia tinggal di rumah sendiri. Jadi pertama ada nyamuk, kedua mati lampu, gak ada listrik, AC gak ada, panas, ketiga ada bunyi tum tum tum, gak bisa tidur. Mau protes ke siapa? Mau protes ke pembantunya? Gak bisa, dia gak bohwat, dia gak mungkin hidupkan listrik. Nyamuk paling-paling disemprotkan baygon. Ya. Lalu bertambah bau, gak bisa tidur. Musik itu dia gak buat untuk berhentikan. Sampai pada saat begitu puncaknya, karena tengah malam, sampai-sampai saya lupa bahwa mestinya saya minta tolong pada seseorang yang besok saya mau khotbahkan itu, yaitu Tuhan Yesus. Saya berdoa, Tuhan tolong ini, besok saya mau bangun pagi ini tempat baru, jadi tamu gak mungkin protes. Ya kan, tamu datang protes ini, protes itu, dimarahin orang. Ini baru datang semalam sudah protes ini itu, panas, AC dan sebagainya. Hebat sekali ya, baru mahasiswa, belum kuliah lagi, belum tamat lagi, belum pendeta, baru mahasiswa. Tapi Tuhan itu baik. Dia berikan ketenangan tidur. Bukan berarti musiknya berhenti, tetap tum tum tum. Bukan nyamuknya jinak, tetap menggigit. Mungkin sudah kekenyangan jadi gak gigit lagi itu ya. Bukan juga karena listrik sudah hidup, enggak, tetap padam, tetap panas. Tapi bisa tidur nyenyak sampai besok bangun pagi, lupa nyamuknya, lupa tum tum tumnya, dan lupa juga dengan panasnya karena pagi sudah dingin. Nah, saudara, apa yang bisa saya pelajari di sini? Bahwa damai itu kadang-kadang bukan harus orang lain yang mengganggu kita. Oke lah, orang lain mengganggu kita. Tapi orang lain itu tetap mengganggu, kita juga bisa damai. Asal kita tetap berserah kepada Tuhan. Iya gak saudara? Kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, walaupun tidak ada orang ganggu, kita gak damai saudara. Saudara pernah lihat orang yang tinggal sendiri, dia salah tendang kakinya ke pintu, pintunya ditendang sampai jebol saudara. Saking marahnya ke pintu dimarahin saudara. Karena salah sendiri, dia gak lihat jalan, dia kakinya kejudut ke pintu, pintunya dihancurkan. Dia kepleset, kamar mandinya dihancurkan, saudara. Nah, saudara, itu orang yang tidak ada orang lain, dia juga tidak merasa damai. Saudara, hari ini ada Tuhan Yesus yang memberikan rasa damai kepada kita. Kedamaian itu, seorang penulis katakan begini, kedamaian itu bisa terjadi dengan jangan minta keadaan itu berubah, tapi diri kita yang berubah. Diri kita yang berubah. Kadang kita selalu minta orang lain berubah. Dia harus minta maaf kepadaku, baru aku bisa memaafkan dia. Ada orang gitu kan? Tapi firman Tuhan mengajarkan tidak. Saya bisa memaafkan dia walaupun dia tidak memaafkan aku. Saudara, kalau setiap orang mempraktekkan seperti begini, sungguh luar biasa. Ada sebuah cerita, ya, itu dari cerita The Magi, Magi tulisannya gitu ya. Ada seorang suami dan ada seorang istri.
Si suami itu dia punya sebuah jam, bukan jam tangannya, ada jam yang gantung, tahu ya? Jam yang gantung yang ada rantainya itu, tapi rantainya sudah putus. Tinggal jamnya saja. Dia selalu taruh kantong. Kalau zaman sekarang nggak laku mungkin ya, ada HP kan ya. Jam tangan juga laku. Taruh kantong lihat jam berapa gitu. Tapi rantainya udah putus, hilang, dia nggak punya uang untuk beli. Sedangkan istrinya itu punya rambut panjang, tapi nggak punya ikat rambut yang bagus, pakai karet aja itu yang dari pasar pulang ikat gitu ya. Ya, itu karetnya, ikat rambutnya. Jadi satu hari Natal, dia pengen menghadiahkan, si suami pengen menghadiahkan sebuah jepitan yang terbuat dari emas, bagus. Untuk siapa? Untuk istrinya. Diam-diam istrinya juga berpikir, dia ingin memberikan hadiah rantai untuk suaminya gitu. Rantai mengganti liontin itu, liontin jam. Akhirnya mereka kerjakan, pergi beli toko tanpa sepengetahuan. Tiba hari Natal, mereka sama-sama berikan hadiah. Si suami kasihkan jepitan rambut, si istri kasihkan rantai. Tapi suami bilang, sorry, jamnya saya sudah jual, saya beli jepitan rambut untuk kamu gitu. Istrinya bilang juga, sorry, rambutku sudah saya potong, saya jual. Saudara, walaupun mereka tidak dapat menghadiahkan, tapi ada kedamaian di Natal itu. Karena masing-masing ingin berbuat baik kepada orang lain. Itu kedamaian. Kalau masing-masing ingin berbuat jahat pada orang lain, gak akan terjadi kedamaian. Karena masing-masing mempertahankan keegoisan. Hari ini kenapa bisa perang? Karena masing-masing mempertahankan keegoisannya. Hari ini kenapa kita tidak bisa damai dengan teman-teman kita yang lain misalnya? Karena kita tidak selalu mempertahankan keegoisan kita. Saya yang benar, saya yang hebat, saya lebih tua, saya lebih senior dan sebagainya. Atau yang muda katakan, saya ini lebih pintar, saya ini lebih kuat, saya ini lebih kaya. Tapi Tuhan katakan, mengajak kepada kita, kasih. Kasih itu memberi, yaitu dengan mempraktekkan kepada orang lain terlebih dahulu, saudara. Yang kedua, Natal itu juga merupakan pengharapan. Jadi tadi ada damai, ada pengharapan. Dalam Kolose 1:27 dikatakan, yang kita baca tadi, dikatakan bahwa Kristus ada di tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Waktu manusia berada dalam dosa, segala pengharapan ke depan tidak ada lagi, saudara. Selangkah demi selangkah, sehari demi sehari kita menuju pada jurang maut, neraka. Tidak ada yang bisa menolong kita, saudara. Harta kekayaan tidak bisa, jabatan tidak bisa, gelar tidak bisa, saudara. Tidak dapat menjamin, semua itu tidak bisa jamin keselamatan kita. Janji manusia, oh jangan harap, saudara, bisa berubah, saudara. Apalagi di tahun politik baik di Indonesia maupun di Amerika. Kita tidak kenal lagi siapa kawan, siapa musuh, siapa lawan, siapa kawan. Kita gak kenal kecuali kalau kedoknya terbongkar, saudara. Dosa membuat manusia itu gampang sakit hati. Tidak ada rasa simpati. Manusia bukan hanya tidak bisa menolong, kalau dia tidak merongrong sudah oke, saudara. Sudah syukur, saudara. Disinilah kita butuh pengharapan. Pengharapannya bagaimana? Pengharapan yang pasti. Di sini kita butuh janji. Janji yang bagaimana? Janji yang tidak pernah berubah. Yesus lahir di dunia bukan sebagai bayi biasa, saudara. Ia merupakan lambang pemerintahan di bahunya. Di atas bahunya, saudara, berarti dia akan menanggung semua beban berat dari setiap umatnya. Ini merupakan suatu pengharapan. Pengharapan bagi semua umat manusia. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 mencatat begini.
Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruh atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Di dalam 1 Tesalonika pasal 2 15 sampai 17 dikatakan, sebab itu berdirilah teguh, berpeganglah pada apa? Ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan, tertulis, ataupun tradisi. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah mengaruniakan penghiburan abadi dan pengharapan yang baik kepada kita. Kiranya penghibur yang menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Itu pengharapan. Saudara, kepada siapa kita bisa berharap? Kepada anak kita? Bisa ya, bisa tidak. Kepada orang tua kita yang kaya raya? Bisa ya, bisa tidak. Pasti belum tentu. Hanya kepada Tuhan Yesus yang penuh kemastian. Yang ketiga, kalau tadi ada kedamaian, yang kedua ada pengharapan, dan yang ketiga ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu apa, saudara? Rekonsiliasi itu jabat tangan. Rekonsiliasi itu seperti hak berpelukan. Rekonsiliasi itu apa? Seperti high five gitu ya. Teman baik. Itu makna damai. Makna pengharapan. Itu dapat kita peroleh dengan cara bagaimana? Cara kita percaya dan menerima Yesus yang lahir sebagai juru selamat bagi kita. Yesus lahir di dunia itu bukan hanya untuk kita dengar saja, bukan hanya untuk kita tahu saja, bukan hanya untuk kita rayakan saja. Itu tidak berguna, saudara. Kalau hanya sekedar merayakan, kita bisa pesta pora dengan uang kita, harta kita. Pesta pora lebih besar bisa. Sewa hotel yang mewah, pesawat jet pribadi dan sebagainya. Kita bisa pakai semuanya dengan uang harta kita. Tapi Natal bukan sekedar bayi yang lahir, bukan sekedar pesta, bukan sekedar merayakan begitu saja. Tapi Natal itu berarti ada seorang bayi lahir itu, dan bayi itu bukan sembarang bayi, tapi bayi itu adalah seorang raja yang bukan seorang raja, tapi bayi itu adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah kita itu benar-benar percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat itu? Kalau hanya sekedar ikut-ikutan merayakan, banyak orang bisa, saudara. Di mall, diskon besar-besaran, mereka merayakan Natal. Cuci gudang, mereka merayakan Natal. Apalagi tamasya, pesta pora, itu merayakan Natal. Naik cruise, jalan-jalan, itu merayakan Natal. Tapi saudara, Natal lebih daripada itu. Natal itu mengingatkan bahwa Adam dan Hawa ketika jahat itu, maka hubungan mereka itu putus dengan Allah. Dan mereka itu berdosa, dan setiap keturunannya itu termasuk kita adalah berdosa. Roma 3:23 mencatat, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia pertama diciptakan dengan penuh kemuliaan. Dalam dirinya itu bisa melambangkan kemuliaan. Tetapi karena dosa hilang kemuliaan. Dan oleh kasih karunia manusia dibenarkan dengan cuma-cuma. Tapi bukan gratis. Yesus memberikan keselamatan yang cuma-cuma tapi gak gratis. Karena apa? Karena harganya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia sudah mati. Inilah yang dimaksud dengan rekonsiliasi itu. Yesus ibarat jembatan yang menjembatani kembali hubungan kita manusia dengan Allah. Ia meluruskan kita, membela kita dengan mati-matian. Bukan hanya sekedar membela, lebih daripada 1000 pengacara barangkali
yang dikumpulkan oleh Hotman Paris. Lebih daripada itu, Yesus pembela kita mati-matian. Jadi sekali lagi, kalau ada quote katakan keselamatan itu gratis, tapi harga yang mahal itu telah dibayar Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mengapa harus Yesus, saudara? Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Alkitab mencatat selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus hadir ke dunia memperdamaikan. Yesus hadir ke dunia memberikan pengharapan. Ia menjadikan shalom dalam hidup kita. Dan ia menjadikan kita sebagai umat yang dikasihinya. Ketakutan, kekhawatiran lenyap. Kenapa? Karena janjinya pasti untuk segala bangsa. Kuncinya adalah, saudara, serahkan seluruh hidup kita kepada Yesus. Percaya kepadanya. Dan dengan percaya kepadanya kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Sebentar lagi kita akan tutup tahun 2023. Kita lewati dengan suka duka 2023 ini. Kita tidak tahu sebenarnya hari esok kita. Tapi Tuhan menjaga kita. Memelihara kita hari per hari lewati. Bahkan mungkin ada yang melewati dengan penuh sukses. Gagal. Sehat, sakit, semuanya Tuhan jaga, pelihara kita sampai hari ini. Itu merupakan satu dinamika iman kepercayaan. Yang penting tetap bersandar kepada Tuhan. Ada kesulitan? Ada. Ada masalah? Ada. Ada orang bertanya, kenapa orang Kristen punya masalah? Jawabannya adalah, kalau orang Kristen tidak mau bermasalah, dia harus nginap di 1 meter kali 2 meter. Mati, saudara. Mati pun bermasalah, saudara. Nggak tahu mau dikuburkan di mana. Dikuburkan tempat baik-baik, congkel, pindahin, saudara. Karena ada penggusuran buat jalan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hidup manusia itu bermasalah. Masalah menentukan kita itu hidup. Jadi kalau saudara tidak mau bermasalah, itu berarti tidak ada kehidupan. Apakah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita? Ketika dunia tidak damai, tidak berpengharapan, dan kepada siapa kita bersandar? Kepada teman, sahabat. Saudara, waktu kita sukses, kita gampang punya teman, saudara, betul. Tapi waktu kita gagal, kita telepon teman, mungkin nomor teleponnya di blok, saudara. Gak mau nyaut, saudara. Takut kita dipinjam uang. Takut kita. Apakah kita seperti itu? Manusia, saudara. Dan kita mungkin pernah mengalami hal demikian. Tapi Tuhan, kita bisa temu Dia setiap saat. Waktu kita sampai segagal-gagalnya seperti seorang anak bungsu itu, waktu dia sudah kehilangan semuanya sampai makan makanan babi, dia pun rela. Disitulah dia ingat bapaknya yang sangat mengasihi. Dia datang kepada bapaknya. Bapaknya itu sudah tunggu lama. Dia kata, anakku, engkau datang. Saya tidak mengharap kamu jadi pembantuku. Tetap menjadi anakku. Pesta pora menyambut anaknya yang hilang. Itu Allah kita menyambut kita. Tapi saudara, kalau manusia kan beda. Baik dipuji, baik. Begitu salah satu aja salah, udah habis semuanya. Tapi Tuhan tidak memperlakukan demikian, saudara. Disitulah letak kedamaian, saudara. Itulah Yesus yang mengasihi kita sepenuhnya. Janjinya tidak pernah berubah, saudara. Saya tidak mau kita tiap tahun kita rayakan Natal, tapi kita sia-sia tidak tahu siapa Yesus itu. Saya tidak mau kita tiap tahun kita merayakan Natal begitu sibuk, hambur-hamburkan uang, berkorban, saudara, waktu dan tenaga semuanya, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Manusia diciptakan punya tujuan, tadi saya katakan, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi untuk mengoreksinya gampang.
Apakah saya sudah memuliakan nama Tuhan di tahun 2023 ini? Kalau belum, berarti ada something wrong dalam hidupku. Saya mau perbaiki. Sehingga 2024 saya akan perbaiki. Lebih bagus lagi. Saudara, hari ini Tuhan tawarkan, jikalau engkau berbeban berat, Tuhan Yesus katakan, ulurkan tanganmu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jika ada kesulitan, manusia mungkin tidak bisa menolongmu, teman-teman menghindarimu, teman-teman menjauhkanmu, teman-teman memusuhimu, tapi Yesus katakan, engkau anakku, engkau adalah sahabatku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu. Kami berterima kasih karena kasih karuniamu begitu besar, anugerahmu besar, pertolonganmu besar, dan pengharapan yang besar juga ada padamu. Dengan demikian Tuhan, ketika kami merasa ditinggalkan, ketika kami merasa tidak damai, ada kedamaian di dalam hidup kami ini karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami doakan untuk jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, siapapun kami. Kalau kami belum memuliakan nama Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya hidup kami diubah, diperbaiki, diperbaharui, supaya kami boleh pas dengan apa yang Tuhan inginkan, supaya hidup kami berhasil. Tuhan ajarkan kami sebagai orang percaya, berhasil bukan karena uang banyak, berhasil bukan karena harta banyak, tapi berhasil karena hidup kita ini telah memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.